Bapak Ibu saya hormati, kedustaan itu ada dua, Pak. Dikategorikan menjadi dua. Satu, berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, dan atas nama agama Islam. Ini adalah kedustaan yang nomor satu dosanya. Karena dia berdusta mengatasnamakan Allah, Rasul, dan agama. Nanti akan saya kasih contoh. Kelompok-kelompok dalam Islam yang mereka itu paling getol membuat kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Kebohongan inilah yang dinyatakan oleh Allah sendiri itu adalah kedzaliman yang paling tinggi. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba au kadzdzaba bi ayatihi." Surat Al-An'am ayat 21. Siapakah orang yang paling zalim? Tidak ada orang yang paling zalim. Mimman iftara 'ala Allahil kadzib, orang yang membuat kedustaan di atas namakan Allah Subhanahu wa taala, au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dilakukan toh Pak. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka merubah ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Injil, kemudian ayat perubahan tangan mereka itu disampaikan kepada pengikutnya, hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Ini adalah firman Tuhan, ini firman Tuhan. Padahal itu gubahan tangan mereka sendiri. Itu adalah orang yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa paling zalim? Satu, dustanya mengatasnamakan Allah, Rasul, dan agama. Dan nomor dua, kedustaan itu akan menjerumuskan manusia yang mengikutinya. Mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Dan mereka jauh dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, waman adlamu, siapa yang paling zalim? Tidak ada, mereka yang paling zalim. Kemudian sampai Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair miliknya Imam Dzahabi. Jadi Imam Dzahabi menukil ucapannya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila annal kadhiba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi kufrun yanqulu au yunqilu 'anil millah. Wala raiba annal kadhiba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufrun mahdun. Innamas sya'nu fil kadzib alaihi fima siwa dzalik. Jadi sebagian ulama sampai ada yang mengatakan, Pak, kalau orang berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dia katakan ini adalah haram padahal Allah halalkan. Kemudian ditanya, kenapa ini haram? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Berarti dia berdusta atas nama Allah dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berarti dia telah keluar dari agama Islam. Ini kedzaliman yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan juga Bapak Ibu saya hormati, kedzaliman atas nama Allah dan Rasulnya dan agama Islam ini menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 61 Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Jadi ayat ini ceritanya, Pak, tahun ke-9 dari kenabian, tahun 9 dari Hijriah, 9 dari Hijrah atau 9 Hijriah. Itu kan orang-orang Arab dari kabilah seluruh jazirah Arab itu kan mereka mengutus utusan kepada Nabi Muhammad di Madinah, menyatakan tunduk dan masuk Islam.
Di sana ada 2 utusan, Pak. Ternyata 2 utusan ini adalah 2 orang pendeta dari agama Nasrani. Dia adalah utusan penduduk kota Najran Nasrani. Jadi penduduk kota Najran ini mayoritas Nasrani. Kemudian mereka mengutus 2 pendeta kepada Nabi Muhammad di Madinah. Satu namanya Sayyid, yang satu namanya Aqib. Nanti bisa dilihat di tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Datang kepada Nabi, menemui Nabi. Apa kata 2 pendeta ini? Nabi, wahai Muhammad, bukan wahai Muhammad. Kami berdua mewakili orang-orang Nasrani di kota Najran, menyatakan tunduk kepada kekuasaan dan perintah Nabi. Tapi maaf, kami tidak mau masuk agama Islam. Oleh Nabi, ya tidak apa-apa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan. Sebab kalau orang masuk Islam dengan terpaksa, bahaya, Pak, ya. Dia akan dendam. Dia akan dendam. Kalau ada orang masuk Islam dengan terpaksa, tidak usah saja. Nanti akan menimbulkan fitnah dan membuat umat Islam repot. Biasanya orang-orang seperti itu dendam, ingin rusak Islam, ingin rusak agama Islam. Makanya la ikraha fiddin, tidak apa-apa kalian tidak masuk Islam. Namun keberadaan mereka berdua di kota Madinah itu dimanfaatkan Rasul, Pak, untuk mendakwai mereka. Di antara dakwanya Nabi ini, Nabi mengajak mereka berdua mubahalah. Apa itu mubahalah? Bersumpah atas nama Allah, siapa yang bohong atas nama Allah dan Rasulnya, barang siapa yang bohong mengatasnamakan Allah, Tuhan, maka dia siap mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Makanya ayat ini mengatakan, ta'alau natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi Rasul mengatakan, wahai Aqib dan Sayyid, mari kita mengadakan satu sumpah atas nama Allah. Siapa yang bohong atas nama Allah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Rasul mengatakan, sahabat-sahabatku, keluargaku akan saya bawa ke suatu tempat untuk berkumpul di sana. Kalian, wahai Sayyid dan Aqib, kalian hadirkan orang-orang Nasrani dari Najran semuanya, besar, kecil, tua, muda, keluargamu juga, kita akan kumpul di suatu tempat. Di suatu tempat itu kita akan mengadakan mubahalah, bersumpah atas nama Allah. Siapa dari kita yang mereka mengadakan kebohongan atas nama Allah, merubah ayat dalam kitab sucinya, dirubah dengan tangan dia, tapi dia mengatakan ini adalah firman Allah. Siapa yang melakukan itu, kita bersumpah atas nama Allah, kita minta kepada Allah supaya Allah laknat orang itu di dunia dan di akhirat. Gimana, Pak? Rasul ngajak, mereka berdua tidak mau. Mereka berdua tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka ngerti, Pak. Injilnya mereka rubah-rubah, kemudian mereka mengatasnamakan Allah. Rubahan dengan tangan mereka itu mereka mengatasnamakan ini firman Tuhan. Mereka nggak berani. Itu menunjukkan mereka melakukan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berani mereka melakukan mubahalah dengan Rasul, pasti mereka akan mati semuanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat.